Nah, oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih, banyak pasti teman-teman yang ini khususnya di Love Bejantan ya Mas. Nah, di rumah itu dia udah gacor nih, tapi saat di lapangan tuh dia belum mau jalan. Nah, kira-kira apa versi Mas Suno ini, bahan yang seperti apa sih yang udah siap untuk dibawa ke lapangan? Ya, kalau saya nargetin kalau bahan jantan yang udah siap bawa ke lapangan itu yang istilahnya gacor lah, lumayan cuek. Istilahnya cuek itu kalau kita depin di depan dia udah mau bunyi, terus udah nggak kepo. Kalau saya kan modelnya sistemnya rendeng, jadi kita tahu oh ini siap, oh ini belum, kan gitu. Nah, untuk mengkalkulasi rata-rata memang jantan seperti itu sih. Sabar, pokoknya pantang menyerah, dan yang terakhir yang penting yakin. Di rumah kalau sendirian, tapi ya kalau di rumah sendirian memang dia gacor ya, makanya saya sistemnya rendeng. Kalau mau misah, melihat istilahnya jedanya nih ya, kita tinggal pisah aja sendiri, kira-kira jedanya udah masuk atau belum, nadanya udah enak belum. Nah, kalau udah seperti itu, sering kita ngadepin, kita taruh mungkin ya, kalau di video YouTube banyak lah kenapa ada burung ditaruh di depannya udah mau bunyi dan segala macamnya. Nah, kita mulai baru latih ke lapangan. Nah, di lapangan juga pengondisiannya ya kita bawa aja. Ya mungkin kalau pertama kali ya boleh lah, nggak boleh istilahnya hanya ditaruh lah di bawah. Kira-kira kalau udah mau bunyi apa belum. Kalau istilahnya dia di bawah sekitaran lokasi gantangan dia udah mau bunyi, ya kita mulai pelan-pelan melatihnya ya. Nggak hanya sekali gantang nggak bunyi, ya itu wajar. Bahkan nggak hanya sekali 2 kali kan gitu kalau di gantangan. Kalau jantan gimana mapanya kita lihat pada saat kita gantang. Kalau memang dia sudah anteng, istilahnya nggak bunyi atau apa, berarti kita sudah punya poin plusnya, dia udah nggak kepo kan gitu. Tinggal kita nanti pulangnya kita pikir lagi, loh tadi nggak bunyinya kenapa kan, apa dia nyisir ya. Kebanyakan biasanya jantan nyisir, kalau nggak diem aja, itu udah ada poin plusnya kan. Kita tinggal mencari masalahnya, kira-kira kalau dia didis itu penyebabnya apa. Mungkin ada yang nggak mau dimandiin atau kurang jemurnya, kita tinggal cari itunya, poin-poinnya kan gitu. Nah, dari situ kita bisa, kalau bahasa kerennya evaluasi lah. Pada saat kita harus pulang gantang, kita harus tahu hasilnya itu, yang burung yang kita gantang itu tadi seperti apa. Jadi untuk kedepannya, mungkin minggu depannya ya diharapkan ada perubahan kan gitu. Mungkin sekarang nggak bunyi minggu ini, minggu depan bunyi pendek-pendek, itu udah ada perubahan kan gitu. Nah, kebanyakan kan, nah kalau saya kebetulan kalau selama ini jantan masih apa ya, kalau bawah yang agak-agak setengah dia masih ada sifat vektornya. Jadi kalau saya ngelatih ke lapangannya itu meminimalisir kondangan lah. Kenapa? Karena kalau ada masih sifat vektornya, dia masih berharap masih bisa mau bunyi kan gitu. Berbeda kalau kita berbicara dia udah di rumah, udah fase dobelan, terus udah jedanya enak, di gantangan kita kurang tahu kenapa dia belum jalan atau
kenapa penyebabnya kan kita harus cari. Tetapi kalau saya masih bawa yang agak vektor aja untuk meminimalisir kondangan lagi. Kenapa? Nah itulah yang penting jantannya. Kalau saya udah bawa ke lapangan biasanya udah ada pasangannya lah, entah itu baby, jantan sama jantan, biasanya saya seperti itu. Jadi kita lihat, nah nanti dari kita sering gantang, yang penting jalan, mau enti hanya balik tiket dan segala macamnya, kita nggak ngerasa bosan. Tapi kalau di rumah udah enak digantang diam terus, biasanya orang itu apa ya, cepet bosan, terus agak nyerah lah, kondangan meneh kan kayak gitu sih. Jadi misalnya kalau saya menilai seri itu ya masih ada ngoek-ngoeknya, nggak masalah kan gitu. Nanti sering kita gantang, akhirnya jedanya mulai rapat, dobelannya dapat, biasanya seperti itu. Untuk mengatasi si jantan ini kalau di rumah memang, kalau tetapi walaupun dia masih ada vektornya, cuman kalau memang di rumah yang saya bawa itu memang dia udah cuek kan gitu. Mau saya taruh di depan, mau saya pegang, dia memang udah bunyi. Nah itu baru saya latih dengan seperti itu. Tapi dengan kondisi nggak apa-apa dia masih vektor kan. Biasanya jantan seperti itu. Dia awalannya memang kuek-kuek, tapi kalau pada saat dia udah nyaman di pertengahan atau itu, dia on sendiri seperti itu. Untuk biar kita nggak bosen aja lah. Nah, selama di rumah itu proses pengacorannya tetap pakai pakan kencang ya? Kalau saya ya rata-rata kalau jantan masih pakai pakan kencang, karena untuk apa ya, biar dia ada birahinya terus lah. Jadi kita tahu kalau kita berbicara apa jantan harus wajib pakan kencang, sebenarnya tinggal kitanya merawatnya sih. Kalau saya memang sukanya yang makan kencang, karena apa, lebih cepat gacor. Terus kadang-kadang kalau yang seperti kita bahas, kalau udah gacor gimana kita nyaranya biar nyarinya nadanya enak, kering. Kadang-kadang saya sudah cariin pasangan, tetapi ya bisa baby, bisa jantan, atau bisa betina yang belum mau dikawin dan segala macam itu. Istilahnya tinggal diri kita itu, kalau kita sudah tahu ini karakter atau burungnya itu seperti ini, kita tinggal ngolahnya aja sih. Jadi nggak bisa kita paksain kalau ini saya punya bahan jadi harus gacor atau harus konslet 2 pohon, kita nggak bisa. Yang penting kita rawat, kuncinya sabar, telaten, konsisten, terus jangan putus asa lah gitu. Kalau sabar terus udah sabar banget kita, giliran gantang kondangan terus putus asa, geletak ketok mana, walah ya itu biasanya putusnya di situ rata-rata loh. Jadi kalau saya ya nikmatin aja itu prosesnya gitu. Kita sudah punya gacornya, kita PR-nya itu berarti tinggal di gantangan. Kalau kita berbicara konslet, kalau saya patokannya sekarang dari dulu jangan berpikir konslet dulu kan gitu. Jadi gimana caranya ini jantan kalau udah gacor, kita nanti proses di gantangan dia mau jalan seperti apa. Nah kalau untuk bonusnya, kalau dia memang mempunyai bakat konslet, dia akan konslet kalau kita sering gantang. Kalau nggak pernah kita sering gantang, ya banyak mungkin burung-burung kalau di rumah itu semuanya mungkin gacor lah ya istilahnya. Karena saya rasa memang konslet itu bisa dibuat, tetapi kan nggak semuanya burung kan gitu. Berbeda dengan berpikir kita bahwa kalau saya semua jantan itu bisa dibuat gacor, tetapi kalau konslet ya kita nggak tahu kan gitu. Kembali lagi ke rezeki juga ya. Iya, kalau kita memang sudah mempunyai modal jantan gacor ya
pertahanin kan gitu. Nggak kondangan gantang, nggak bunyi, gantang lagi nggak bunyi. Ya memang kita, kalau saya harus punya urutan, hari ini saya gantang, bunyi nggak, kalau nggak bunyi dia penyebabnya apa. Nah makanya kalau saya belajarin jantan bawa dua, saya gantang. Kalau yang kepo ya saya kembalikan lagi ke proses yang masih terus, pokoknya nganti hilang. Pokoknya kalau saya poin jantan itu digantung, dia diem aja, nggak ngejar lawannya, itu bagi saya udah poin plus kan gitu. Tinggal kita ngolahnya. Jadi proses penggacoran itu kan kita pakai waktu, nggak langsung burung kasih pakan kenceng biar gacor, enggak. Jadi mempunyai tahap-tahapan, kita rawat. Kalau saya sukanya pakan kenceng, berarti dia terus pakan kenceng. Kalau ada juga yang nggak mau pakai pakan kenceng, saya juga udah saya pakan kenceng kok malah nggak mau bunyi, malah birahi terus, berarti saya berpikir, oh mungkin kalau dikasih pakan biasa mau. Ya ada yang seperti itu, ada. Jadi tinggal kita sendiri aja yang melihat burung kita pada saat kita rawat, kalau dipakan kencang seperti apa, pakan biasa seperti apa. Nah tinggal kita, kan yang kita rawat ya harusnya kita tahu lah, nggak mungkin orang lain kan gitu ya. Mungkin kalau orang lain nanya, oh burung saya udah dipakan kenceng kok nggak mau bunyi loh, ya coba dipakan polos, nggak harus langsung dipakan kenceng kan gitu. Kalau saya dapat bahan, saya pakan kenceng dulu, gacor enggak, kalau gacor saya terusin, kalau enggak saya rubah kan gitu. Intinya tinggal kita aja. Kalau memang dia polos saja udah gacor lah, ngapain kita harus dipakan kenceng, kan kembali lagi ke diri kita kan.